Hai Senomedika, kembali lagi bersama program Hai Senomedika, Health Answer Information Senomedika. Di mana nanti sahabat sehat semua dapat memperoleh informasi-informasi mengenai layanan di Senomedika, tips kesehatan, dan lain-lain. Hai Senomedika, kembali lagi bersama aku di program Hai Senomedika, Health Answer Information, di mana nanti sahabat sehat semua bisa memperoleh informasi-informasi mengenai kesehatan dan layanan di klinik Senomedika. Tangan. Nah, baik sahabat sehat, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos dan fakta kesehatan di bulan puasa. Mungkin sahabat sehat pernah mendengar beberapa fakta atau mitos kesehatan mengenai kesehatan di bulan puasa. Nah, sekarang ada beberapa nih yang aku mau tanyain ke Dokter Gali mengenai mitos dan fakta di bulan puasa. Nanti juga sahabat sehat boleh untuk menanyakan kepada Dokter Gali mengenai mitos dan fakta di bulan puasa. Baik dok, kita mulai ya dok ya. Untuk yang pertama dok, puasa adalah cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Itu mitos atau fakta dok? Fakta. Jadi tubuh kita itu memiliki dua sumber energi. Setelah kita makan, kadar gula darah kita akan meningkat dan gula itulah yang akan menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Setelah kita berhenti makan, kadar gula darah kita akan terus berkurang sehingga nantinya tubuh perlu sumber energi yang lain. Saat ini kira-kira 8 jam setelah kita terakhir makan, tubuh akan mulai menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Kalau proses ini berlangsung lama, pada akhirnya jumlah massa tubuh di tubuh kita akan berkurang dan akhirnya berdampak pada penurunan berat badan. Tapi mungkin yang harus diperhatikan juga nih Teh, bagaimana cara kita berbuka puasa juga penting diperhatikan, karena kalau kita mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang kita perlukan, justru kelebihan makanannya itu akan disimpan lagi sebagai cadangan lemak oleh tubuh. Baik, berarti fakta ya dok ya. Jadi nih buat sahabat sehat yang mau menurunkan berat badan, cocok banget ya dok ya di bulan puasa ya. Tentunya nanti kan tadi diperhatikan untuk makanan yang dikonsumsi pas lagi sahur sama bukanya dulu. Kalau misalnya nanti pas buka puasa makanannya yang manis-manisnya berlebihan, ya itu mah berarti nanti gagal ya dok ya untuk menurunkan berat badannya. Baik sahabat sehat, untuk pertanyaan yang kedua, dok, ini mitos atau fakta mengenai puasa dapat mengurangi kerusakan akibat radikal bebas atau detoksifikasi? Oke, ini juga fakta. Jadi sebenarnya manfaat puasa itu jauh lebih banyak dibandingkan hanya penurunan berat badan saja. Jadi kalau penurunan berat badan akibat puasa sih bonus ya Teh ya. Salah satu manfaat lainnya dari puasa adalah detox atau detoksifikasi yang merupakan proses menghilangkan zat beracun dari tubuh kita. Boleh saya cerita dikit ya Teh? Boleh dok, boleh. Sedikit penjelasan, tubuh kita itu tersusun dari sekitar 30 triliun sel sebagai unit terkecilnya. Ketika kita makan, makanannya itu nanti akan dicerna, kemudian diserap oleh usus, kemudian akan kirim ke setiap sel dalam tubuh agar dapat menjalankan fungsi kehidupan. Nah, baik sahabat sehat, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah puasa membuat seseorang bisa mengatur pola makannya menjadi lebih sehat? Mitos atau fakta dok? Kalau ini mungkin tergantung ya Teh ya. Kalau secara waktu makan sih akan menjadi sehat, karena terutama bagi orang-orang yang tidak biasa berpuasa selain di bulan Ramadan,
waktu puasa inilah yang akan menjadi kesempatan mereka untuk mengalami proses detoksifikasi yang tadi sudah dijelaskan. Tapi sayangnya kalau misalkan dari segi jumlah dan jenis makanan belum tentu menjadi lebih sehat. Iya betul. Karena biasanya kita itu sudah terpatri oleh pikiran bahwa saya sudah puasa nih dari subuh sampai maghrib. Jadi pas buka puasa saya mau makan yang banyak. Sampai buka puasanya itu ada beberapa ronde nih. Ronde 1 takjil, gorengan, kue-kue pasar, kolak, sop buah. Ronde 2-nya nasi sama lauk pauk. Terus diseling dulu sholat. Ronde 3 pulang taraweh, beli martabak, tahu mie tek-tek ya. Dok, bakso biasanya. Iya, bakso. Nah, agama Islam kan mengajarkan kita untuk hanya boleh mengisi perut itu dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiganya udara. Jadi kalau kita hanya boleh makan dan minum hingga 2/3 kenyang, pilihlah makanan dan minuman yang memang bernutrisi bagi tubuh dan ada dampak yang baik bagi tubuh. Baik. Nah, berarti tadi kan puasa membuat seseorang bisa mengatur pola makannya itu tergantung pada pribadi masing-masing. Ya, kalau misalnya tadi kata Dokter Gali ada ronde-rondenya, ya itu tetap aja gitu ya. Nah, Dok, untuk selanjutnya Dok, ini ada mitos atau fakta olahraga saat puasa bisa membuat lemas. Betul atau enggak, Dok? Olahraga bisa membuat lemas atau kelelahan menjadi fakta kalau misalkan saat tidak didahului dengan sahur dengan makanan yang jenis dan jumlahnya mencukupi. Kemudian kalau olahraganya itu intensitasnya terlalu berat, durasinya terlalu panjang, kemudian pada orang-orang yang tidak biasa puasa atau tidak biasa olahraga, serta pada orang-orang yang sedang tidak dalam kondisi kesehatan yang optimal. Nah, terus pertanyaannya pasti kan, jadi kalau misalkan puasa nggak usah olahraga dong? Iya, betul. Boleh olahraga, tapi dengan cara yang aman. Mungkin pertama yang paling penting sih perlu sahur dan juga buka puasa dengan jenis dan jumlah makanan yang sesuai. Nah, sahabat sehat, beri tepuk tangan dulu untuk Dokter Gali. Gimana penjelasannya nih? Sahabat sehat suka olahraga enggak kalau bulan puasa? Enggak. Baik, Dok, ini ada pertanyaan terakhir, Dok. Mitos atau fakta, Dok, tidur saat bulan puasa bisa menambah energi? Nah, biasanya nih sahabat sehat suka pengennya tidur terus kan? Nah, boleh Dok dikasih penjelasannya mengenai tidur di bulan puasa dapat menambah energi? Oke, kalau itu mitos ya. Jadi kalau kita tidur atau beristirahat, kita kan tidak mengeluarkan sejumlah energi yang sama seperti ketika kita beraktivitas. Jadi tidur saat puasa itu bisa mempertahankan tingkat energi, tapi tidak berhubungan secara langsung dalam peningkatan energi. Betul, oh iya. Nah, sahabat sehat ya, jadi jangan tidur terus kan, mentang-mentang lagi puasa, aku maunya tidur terus sampai buka gitu ya. Nah, baik Dok, untuk mitos dan faktanya mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga. Terima kasih kepada Dokter Gali yang telah menjawab mitos dan fakta mengenai kesehatan di bulan puasa. Kembali lagi nanti di program Hai Seno Medica.